Oke, baik. Bentar ya. Saya ganti sinyal dulu deh. Suara saya terdengar, muka saya udah kelihatan. Sudah, Bu. Oke, Sudah. Oke. Saya udah dijadikan co-host untuk bisa share. Oke. Sudah sepertinya, Bu. Oke, baik. Oke, Bu Tisa, sudah. Mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang kami hormati Ibu Titisa Balerina sebagai narasumber dalam acara pada malam hari ini, serta teman-teman Padepokan 76 yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Tisa yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sebelumnya kami minta maaf karena peserta malam hari ini hanya mahasiswa Padepokan 76 aja. Karena di Pedukuhan ini sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian dan sebagian kurang mengerti dengan penggunaan aplikasi Zoom. Sehingga sulit untuk kita kumpulkan pada malam hari ini, dan pertemuan kali ini kita record untuk nanti kami share sehingga masyarakat di sini bisa menonton di saat waktu luang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke dalam acara inti, yaitu pemaparan materi tentang edukasi pendampingan belajar online bagi orang tua berbasis ngandel, kendel, bandel, kandel, yang akan disampaikan oleh Ibu Titisa Balerina selaku dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kepada Ibu Titisa Balerina kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutiah ya, dan teman-teman KKN Padepokan 76, betul ya? Oke, baik. Betul, Bu. Oke, semoga dalam kondisi sehat semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan coba share screen dan semoga nanti apa yang kita upayakan ini bisa bermanfaat bagi warga di sana ya. Oke, sudah muncul? Amin. Sudah, Bu. Oke, baik. Tema yang disampaikan Mutiah ke saya itu adalah tentang peran keluarga begitu ya. Tadi dengan yang berbasis ngandel, kendel, bandel, dan kandel begitu. Salah satu ajaran Taman Siswa. Nah, nanti akan coba kita bahas bersama begitu di sini. Ini nanti karena sebagian yang hadir adalah mahasiswa, boleh nanti saling menambahkan atau misalkan ada yang menanggapi begitu ya. Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Titisa Balerina. Saya salah satu pamong di Fakultas Psikologi UST ya. Dan pada malam hari ini kebagian begitu atau mendapatkan tugas begitu dari Mutiah nih yang memberi tugas saya begitu. Temanya adalah peran keluarga dalam mendampingi belajar online. Karena seperti yang sudah kita ketahui, salah satu yang menjadi tantangan di masa pandemi ini adalah belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan seterusnya. Sehingga tampaknya tema ini memang relevan begitu dan semoga ini bisa bermanfaat bagi warga di sana. Oke, salam dan bahagia adalah salah satu salam yang ada di Taman Siswa begitu ya. Mungkin kalau teman-teman di UST sudah familiar, tapi saya harap juga bisa disampaikan ke warga di sana. Salah satu budaya Taman Siswa adalah salam dan bahagia, di mana kita saling mendoakan untuk selamat dan bahagia begitu.
Kemudian ini nanti akan kita bahas secara garis besar ya. Bukan bermaksud di sini menggurui atau bukan bermaksud kita yang paling hebat begitu, tidak. Tetapi di sini nanti kita akan saling belajar, sharing, di mana harapannya bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat begitu. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai peran keluarga, kemudian yang kedua adalah pendampingan belajar oleh keluarga, lalu yang ketiga adalah upaya yang dapat dilakukan. Tanpa bermaksud mengecilkan usaha-usaha yang sudah dilakukan Bapak Ibu maupun keluarga di masyarakat di sana begitu. Oke, secara garis besar ini peran keluarga pada umumnya keluarga merupakan lingkungan terdekat yang dimiliki anak. Mungkin teman-teman juga cukup familiar begitu dengan hal ini karena ini juga yang ada diajarkan oleh Taman Siswa begitu, diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Keluarga memiliki peran yang luar biasa dalam proses perkembangan anak, di mana keluarga sebenarnya tidak sendiri, tetapi juga didukung oleh pilar pendidikan yang lain begitu. Tetapi nanti akan coba kita bahas satu persatu. Mengapa yang diangkat di sini adalah peran keluarga? Karena hampir dari setiap individu itu pasti memiliki keluarga. Kita bisa menjadi, mungkin saya nih sebagai pamong, tetapi saya di rumah juga sebagai keluarga. Mungkin teman-teman di sini mahasiswa KKN, di kampus sebagai mahasiswa nih, sebagai pelajarnya, tetapi di rumah itu menjadi bagian dari keluarga yang punya adik, mungkin punya saudara, mungkin punya kakak, yang tentu akan saling mempengaruhi atau saling kerjasama dalam prosesnya. Ini lingkungan anak, seringkali kita terlupa begitu bahwa tentang pendidikan begitu adalah bagian sekolah. Tetapi di Tri Pusat Pendidikan ini juga salah satu ajaran dari Taman Siswa yang kalau di Kementerian Pendidikan itu dikenal sebagai ekosistem pendidikan begitu, bahwa lingkungan anak itu terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. 3 pusat pendidikan inilah yang bertanggung jawab dalam menjalankan proses pendidikan atau pembelajaran bagi anak. Sehingga jelas di situ lingkaran pertama ini adalah keluarga, itu menjadi bagian pilar begitu, menjadi satu bagian pilar yang mendukung proses pembelajaran anak. Jadi tentu saja di sini pasti banyak yang beberapa yang masuk ya, baik yang menyampaikan waktu diskusi ataupun misal yang datang ke biro psikologi kami, itu sama. Keluhan utama orang tua adalah pusing, stres, beban semakin bertambah dalam mendampingi belajar anak. Karena memang selama ini mayoritas anak belajar di sekolah. Namun karena ada pandemi ini, mau tidak mau, anak-anak juga belajar itu di rumah, sehingga keluarga memiliki tantangan tambahan begitu. Nah, ini adalah peran keluarga. Peran keluarga di sini berbagai sumber, Bapak Ibu maupun teman-teman bisa cari ya. Namun saya mencoba meringkas begitu. Kalau menurut ajaran Taman Siswa jelas tidaknya ada asih, asah, dan asuh. Mengasihi, mengasah, dan mengasuh. Mengasihi di sini tentu dengan memberikan kasih sayang, perhatian, cinta kasih, kehangatan, kenyamanan, seperti itu. Dan mengasah di situ adalah mengenai tentang pembelajaran, kemudian mengenai mengajarkan tata krama, mengajarkan tentang moral, ilmu agama, dan seterusnya. Mengasah ada di situ, keterampilan juga. Asuh adalah mengasuh, di mana keluarga juga memiliki peran untuk, kalau bahasa Jawanya ngemong begitu, ngomong. Di mana aspek yang dikembangkan itu tidak hanya akademis, tidak hanya kognitif, tetapi juga seperti perkembangan yang lainnya, emosinya, moralnya, agamanya, kemampuan sosialnya, dan seterusnya. Mengasuh di sini juga termasuk ketika kita memberikan sandang pangan papan, itu juga termasuk di situ.
Nah, sedangkan fungsi keluarga, kalau ini saya mengambil dari Kemenak begitu, atau juga dari BKKBN juga banyak begitu. Setidaknya ada fungsi keagamaan, keluarga itu menjalankan fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan pembinaan lingkungan. Nah, hampir dari ke-8 ya ini, 8 fungsi inilah yang selama ini sebenarnya keluarga lakukan. Hanya terkadang kita tidak menyadari. Mungkin teman-teman di sini maupun nanti Bapak Ibu warga di sana bisa saja sudah menjalankan 8 fungsi tadi. Tetapi terkadang tidak kerasa gitu ya. Tidak menyadari bahwa telah menjalankan fungsi yang tadi disebutkan. Nah, yang akan kita soroti nanti setidaknya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Siapa sih yang menjadi guru pertama, ibaratnya begitu. Siapa sih yang menjadi perguruan pertama? Nah, keluargalah yang memiliki peran dalam hal itu. Oleh sebab itu, tidak melebih-lebihkan jika peran keluarga itu menjadi sangat penting dalam proses perkembangan dan pembelajaran anak begitu. Nah, lalu kita masuk ke topik atau bahasan yang lebih dalam, yaitu khususnya dalam pendampingan belajar oleh keluarga. Salah satu peran keluarga dalam proses pembelajaran anak adalah mendampingi begitu ya. Jadi bukan hanya pada masa sekolah dari rumah, tetapi juga selama ini seharusnya idealnya begitu pendampingan belajar ini juga dilakukan walaupun bukan belajar dari rumah tetapi belajar di sekolah atau mungkin les dan seterusnya, tetapi tetap ada pendampingan belajar yang dilakukan oleh keluarga. Oke. Kita lanjutkan. Oke, ini yang dapat dilakukan dalam mendampingi belajar anak antara lain ini. Saya hanya mengambil beberapa yang ini relevan, begitu, ajaran-ajaran taman siswa yang relevan, termasuk tadi tema yang diangkat oleh Padepokan 76 ini, bahwa menjadi orang tua itu ternyata tidak mudah, tetapi juga tidak sulit, sebenarnya begitu. Mungkin kalau orang Jawa nyebutnya angel-angel gampang, begitu ya. Tapi poin dari bermacam sumber begitu, baik dari pengalaman yang di-sharekan atau dari penelitian maupun dari pemberitaan, ternyata menjadi orang tua itu tetap perlu belajar terus begitu. Kalau dulu Pak Anies Baswedan menyebutkan menjadi orang tua itu adalah profesi seumur hidup begitu. Dan sayangnya tidak ada sekolah menjadi orang tua. Tidak ada kuliah jadi orang tua, itu tidak ada. Biasanya kita akan mendampingi anak-anak kita begitu berdasarkan pengalaman sebelumnya atau misal ilmu agama, kemudian bisa juga ilmu budaya, yang sebenarnya ilmu-ilmu itulah yang akan kita gunakan untuk mendampingi anak-anak kita begitu, termasuk dalam mendampingi belajar anak. Nah, di sini kami akan mencoba menambahkan begitu, apa sih yang bisa digunakan atau yang dapat dilakukan dalam mendampingi belajar anak. Yang pertama adalah ngandel, kendel, bandel, dan kandel. Ini merupakan salah satu fatwa hidup merdekanya Taman Siswa gitu. Salah satu ajarannya Taman Siswa memang menggunakan bahasa Jawa, tetapi ini relevan di berbagai budaya yang lain, hanya mungkin penyebutannya akan berbeda. Poin di sini adalah ngandel, kendel, bandel, dan kandel bisa digunakan oleh para orang tua, para keluarga begitu dalam mendampingi belajar anak. Termasuk yang akan diajarkan ke anak-anak adalah agar menjadi individu yang ngandel, kendel, bandel, dan kandel. Nah, akan coba kita urai satu-satu. Yang pertama adalah ngandel. Ngandel di sini lebih pada keyakinan atau pada percaya begitu. Baik bisa dipercaya maupun juga percaya terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap kodrat alam, terhadap takdir, dan seterusnya. Kendel di sini adalah berani, begitu. Berani di sini adalah ya berani ketika memang kita benar, maka kita berani menunjukkannya, begitu. Berani menyampaikannya, begitu. Berani mengambil resiko, berani membela yang benar, dan seterusnya. Bandel di sini bukan nakal ya, tetapi bandel di sini adalah tangguh begitu atau pantang menyerah. Bahwa ternyata ini yang dibutuhkan oleh kita terutama dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kita juga harus maju terus, optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kandel di sini artinya tebal, begitu tebal. Tebal imannya, tebal kemampuannya, berbobot, sehingga ketika kita sudah ngandel, kendel, bandel, dan kandel, kita menjadi lebih mantap begitu dalam mendampingi belajar anak. Anak-anak juga harapannya bisa menjadi individu yang ngandel, kendel, bandel, dan kandel dalam menjalani proses kehidupannya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah juga ajaran dari Taman Siswa begitu. Ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Saya rasa mungkin teman-teman sudah cukup familiar juga ya dengan hal ini. Mungkin beberapa Bapak Ibu warga juga sudah sering mendengar ini begitu. Di mana poin pentingnya adalah kita sebagai orang tua, sebagai keluarga itu menjadi lingkungan terdekat sehingga jelas kita akan menjadi contoh begitu, akan menjadi figur atau menjadi sesosok yang akan dicontoh. Perilaku kita, kata-kata kita itu akan dicontoh. Itu adalah ing ngarsa sung tulodo, yang di depan menjadi contoh. Kemudian ing madya mangun karsa adalah yang di tengah harus membangun semangat atau membangun karsa. Kemudian tuturi handayani adalah yang di belakang memberi dorongan. Ada kalanya kita dalam mengasuh anak atau dalam mendampingi anak itu perlu menjadi contoh. Ada kalanya juga kita harus menjadi temannya begitu, berada di tengah, berada bersama dengan mereka. Kemudian ada kalanya juga kita tuturi handayani atau kita memberi dorongan, terutama misalkan untuk siswa-siswa atau anak-anak yang sudah lebih dewasa atau misalnya nih teman-teman mahasiswa ini orang tuanya akan lebih banyak menggunakan tuturi handayani. Jadi mengikuti dari belakang, mendorong, memberi semangat begitu. Apabila ada yang dirasa kurang tepat, baru nanti disampaikan. Nah, ini yang bisa kita gunakan juga. Tadi asih asah asuh sudah saya sampaikan di depan ya. Kemudian ini beberapa anak memiliki kodrat alamnya masing-masing. Yang dimaksud kodrat alam di sini adalah bakat minat. Kalau di psikologi adalah mengenai bakat minat masing-masing, perbedaan individual. Mungkin anak pertama kita, anak kedua kita itu tidak sama persis. Anak kita dengan anak tetangga tidak sama persis begitu. Jadi ketika kita akan membandingkan, itu akan sulit. Anakku kok belum bisa A, padahal anak tetangga sudah bisa A, misal begitu. Nah, itu akan tidak adil begitu. Karena tiap anak memiliki kodrat alamnya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga kita perlu mengetahui kodrat alam anak kita, sehingga kita akan lebih tepat, akan lebih legowo, begitu, akan lebih ikhlas dalam mendampingi belajar anak kita. Bisa saja anak kita tidak fasih atau tidak menguasai matematika, misalkan begitu. Tetapi mungkin ada kelebihan di bahasa Indonesia atau di kesenian dan seterusnya. Jadi ketika kita mendampingi tidak stres sendiri gitu ya, atau tidak merasa berat begitu. Kok anakku nggak paham-paham, kok anak saya belum bisa mandiri dan seterusnya. Nah itu ada baiknya kita perlu melihat kodrat alam masing-masing dari anak-anak kita gitu.
Kemudian tadi menyadari bahwa keluarga adalah pilar pendidikan bersama dengan sekolah dan masyarakat. Dengan menyadari bahwa keluarga itu memang berkewajiban mendampingi anak-anak dalam belajar, maka kita juga menjadi lebih ikhlas begitu. Bahwa ini bukan karena pandemi, bahwa ini bukan karena sekolah melimpahkan tugasnya ke kita sebagai keluarga, tetapi kita memang menjalankan apa yang menjadi tugas kita begitu. Tentu akan sangat berat begitu karena mungkin bersamaan dengan bekerja, mungkin juga kita sendiri dalam mendampingi anak belum terlalu memahami materi sekolah mereka. Oleh sebab itu perlu ada kerjasama dengan sekolah dan masyarakat tadi. Nah, mungkin dengan teman-teman KKN ini pun bisa menjalankan fungsi kerjasamanya tadi. Misalkan untuk pembelajaran IT-nya, atau misal dengan mencarikan materinya dan seterusnya. Nah, kemudian ini esensi taman siswa ya. Proses belajar yang menyenangkan akan lebih memudahkan bagi anak dan orang tua. Ketika anak itu belajar uring-uringan atau sudah dimarahi duluan, nah itu akan menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan dan proses belajarnya menjadi tidak maksimal begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, upaya pendampingan belajar anak di kondisi pandemi ini memang mempengaruhi hampir di semua aspek kehidupannya. Tantangan yang dihadapi oleh keluarga juga semakin besar. Nah, tetapi tadi seperti yang saya sampaikan, ada baiknya kita tetap optimis, begitu kita tetap mengambil sisi positifnya, begitu apa sih yang bisa kita lakukan, begitu. Nah, ini hanya sedikit contoh upaya yang bisa dilakukan, karena tentu keluarga, orang tua sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Materi ataupun ide-ide yang disampaikan ini sebagai tambahan saja begitu. Karena tentu yang paling mengenal anak, yang paling mengetahui kondisi anak itu adalah keluarga, adalah orang tua. Dan kondisi keluarga masing-masing juga tidak sama. Ada yang memiliki beberapa anak begitu, yang jaraknya mungkin berbeda, sehingga mungkin kakaknya bisa ngajari adiknya, bisa menemani belajar adiknya. Tetapi ada juga yang dia memang hanya anak tunggal, kedua orang tuanya bekerja. Nah, lalu bagaimana solusinya begitu? Nah, tentu yang paling tahu kondisinya adalah keluarga. Di mana pendampingan itu memang idealnya dari keluarga begitu. Tetapi boleh melibatkan pihak lain, misalkan seperti guru les atau misal tetangga yang memang biasa atau bisa untuk mendampingi juga, atau bergantian antara ibu dan bapak membagi tugas dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh saja, ya, pendampingan yang bisa diberikan begitu. Setidaknya saya akan mengelompokkan menjadi 3. Apa sih yang bisa dilakukan oleh keluarga begitu? Yang pertama adalah menyediakan sarpras belajar. Contohnya adalah ruang belajar. Ruang belajar tidak harus yang ideal begitu ya, mejanya bagus, kursinya bagus, ada papan tulisnya, tidak. Tetapi ruang belajar yang kondusif, setidaknya tidak bercampur dengan ruang TV misal gitu, tidak tercampur dengan ruang keluarga. Atau ketika itu sedang digunakan untuk belajar, maka perlu dikondisikan situasinya. Lalu alat tulis, buku, penunjang belajar, itu juga perlu disediakan. Sekali lagi, sarpras di sini tidak ada standar harus bagus, begitu tidak. Tetapi kembali lagi ke kondisi keluarga masing-masing, begitu. Lalu perlu ada jadwal harian. Jelas anak-anak juga akan bosan atau penat begitu. Kalau dari pagi sampai malam dituntut untuk mengerjakan tugas, belajar terus. Sehingga perlu ada jadwal harian.
di mana jadwal harian itu sebaiknya juga ada jadwal saat untuk belajar, jadwal untuk rekreasi. Rekreasi dalam arti waktu santai begitu. Waktu dia untuk bisa bersenang-senang melakukan yang dia ingin dia lakukan. Jadi ada jadwalnya. Jadwal ini penting diterapkan di proses belajar dari rumah karena kendala utamanya anak belajar dari rumah itu adalah hilangnya rutinitas saat di sekolah. Jadi kalau bisa, ini sekedar tips gitu, tetap dikondisikan seperti ketika akan sekolah. Pagi itu ya bangun, kemudian juga perlu mandi, berpakaian yang rapi, sarapan, berdoa, dan seterusnya. Sehingga tetap terasa nuansa belajarnya begitu, nuansa sekolahnya. Tentu nanti akan ada jeda istirahatnya, kemudian ada jeda untuk tadi melakukan hal yang disukai, istirahat, rekreasi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah menu belajar. Menu belajar di sini memang mayoritas tentu sudah ditentukan dari sekolah ya. Biasanya Bapak Ibu itu akan mengetahui tugasnya apa sih dari guru begitu. Deadline-nya kapan, tenggat waktu kirimnya kapan misalkan begitu. Nah, tetapi menu belajar di sini harapannya adalah menggali lebih dalam. Misalkan, oh anak saya itu masih kesulitan dalam materi apa sih, misal gitu. Nah, itu akan masuk ke menu belajar. Atau ternyata yang sudah dikuasai anak saya itu yang mana? Kesulitannya dalam mengerjakan materi ini tuh bagian apa? Nah, menu belajar ini juga disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing. Ada anak yang bisa langsung banyak belajar, tetapi ada juga yang perlu sedikit-sedikit dan perlu pengulangan. Nah, ini yang perlu dilakukan untuk mengenal begitu. Termasuk tadi gaya belajar. Ada anak yang membaca saja sudah bisa masuk begitu. Tapi ada juga anak yang perlu diberi contoh, perlu ada alat peraga, perlu dijelaskan lebih detail, atau dia perlu mencatat, dan seterusnya. Itu nanti yang juga perlu digali, karena setiap anak punya gaya belajar yang bermacam-macam, berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan waktu dan perhatian. Waktu dan perhatian di sini yang dimaksud adalah menemani saat belajar atau mengerjakan tugas. Menemani di sini memang mungkin tidak harus 24 jam. Kami sangat paham bahwa Bapak Ibu keluarga tentu punya agenda kegiatan yang lain yang tidak kalah penting begitu. Baik untuk bekerja, untuk keberlangsungan ekonomi begitu, maupun urusan-urusan lain. Nah, tetapi setidaknya nanti ada jadwal atau ada waktu untuk menemani saat belajar atau mengerjakan tugas. Atau paling tidak menanyakan, ngaruh ke begitu ya kalau bahasa Jawanya, apa tadi sehari tadi belajar apa, ada kesulitan apa. Sehingga kita bisa lebih mengenal kelebihan dan kekurangan anak begitu. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan anak, kita menjadi lebih tepat dalam memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan pendampingan belajar begitu. Lalu tentu memberikan motivasi pada anak ini juga penting. Selain memotivasi diri sendiri tentunya, karena keluarga pasti juga memiliki beban yang banyak begitu di masa pandemi ini, kita juga sebaiknya tetap memberi motivasi kepada anak agar tidak tidak sedih, tidak merasa penat, agar tetap bersemangat dalam menjalani proses pembelajarannya. Kemudian juga kita perlu untuk mengetahui kesulitan anak dalam belajar. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bisa jadi anak itu tidak termotivasi atau anak menjadi sulit untuk belajar karena alasan-alasan yang kadang kita tidak duga begitu. Ada beberapa yang dari beberapa hasil diskusi ya dengan siswa-siswa ataupun anak-anak yang datang ke biro kami begitu, itu ada, oh ternyata sekedar dia ternyata masih lapar begitu.
ternyata jam belajarnya itu adalah jam dia belum makan begitu. Nah, berarti perlu diganti nih atau perlu disediakan dulu makan agar tidak lapar dulu. Kemudian juga sekedar ternyata dia sulit berkonsentrasi karena ruangannya itu terlalu berisik. Ternyata misal ada pembangunan di depan rumah atau misal baru ada baru ada arisan atau misal kalau di masa pandemi ini mungkin lebih ke adiknya ternyata nonton TV di sebelah misal begitu. Atau kesulitan lain yang beberapa lagi yang muncul adalah ternyata dia kesulitan membaca, mungkin kalau untuk anak-anak di awal ya, atau kesulitan menulis, itu juga perlu diperhatikan. Ada juga yang ternyata dia memerlukan kacamata begitu, tidak fokus, tidak bisa mengikuti pembelajaran karena ternyata minus begitu, penglihatannya minus sehingga perlu dibantu dengan kacamata. Dan beberapa kesulitan belajar lainnya yang baru dapat kita ketahui kalau kita bisa lebih dekat, lebih mengenal lebih dalam, lebih dekat begitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan diri bersama. Ini tadi yang sudah saya sampaikan juga di depan, ternyata menjadi orang tua itu profesi seumur hidup. Jadi jelas kita tetap perlu belajar lagi, perlu mengembangkan diri lagi juga. Perkembangan anak, perkembangan zaman itu perlu diimbangi juga dengan perkembangan kita sebagai orang tua begitu. Karena mungkin kalau di beberapa pepatah juga sering menyebutkan ya, didiklah anak sesuai perkembangan zamannya begitu. Sehingga kita juga perlu mengikuti begitu, karena kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan anak-anak kita akan kaget juga, akan kesulitan juga. Mendidik anak atau mengasuh anak TK dengan nanti yang sudah SMA tentu beda. Kemudian bahkan mungkin ketika dia memasuki tiap tahap perkembangannya itu kita juga perlu belajar lagi agar kita tidak bingung, agar kita tidak kaget begitu. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak sekolah. Karena tentu sumber pembelajaran pertama tentang proses belajar ini dari sekolah. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing dengan gurunya atau wali kelasnya. Meminta saran atau misal menyampaikan kesulitan yang dihadapi. Karena saya rasa yang tertantang di masa ini tidak hanya keluarga, tetapi guru-guru pun dalam menyiapkan menu pembelajaran, menyiapkan materinya itu juga perlu belajar lagi, perlu adaptasi lagi begitu. Kemudian aktif terlibat di grup atau paguyuban orang tua siswa, ini juga penting agar bisa saling sharing dengan sesama orang tua, karena biasanya info-info atau misal beberapa solusi itu muncul dari sesama orang tua begitu kan, yang sepengalaman, yang senasib, sepenanggungan begitu ya. Kemudian juga perlu mengenal media belajar yang digunakan anak dalam belajar. Apakah itu LKS-nya, mungkin wujud buku paketnya, materi yang ada di LKS-nya itu perlu kita pahami juga. Lalu mungkin kalau ada anak yang menggunakan Google Classroom, kemudian Zoom, Google Meet, dan semacamnya begitu. Atau sekedar grup WA begitu, itu juga setidaknya kita perlu mempelajarinya begitu. Sumber belajar tentu banyak begitu. Hanya memang yang saya sampaikan ini tadi perlu dukungan bermacam pihak begitu. Jadi ketika memang keluarga tadi ya tidak bisa seideal yang kita harapkan terus begitu, pasti memiliki kondisinya masing-masing. Namun ketika memang kedua orang tua tidak bisa mendampingi, maka setidaknya carikan pendamping belajar lainnya. Bisa om, tantenya, Pak D, Bude, Bule, atau bisa juga mungkin kakaknya, atau justru misal mungkin
jika memang memungkinkan ada guru les, misal begitu, atau misal kalau memungkinkan juga ada tetangga yang bisa membantu, misal begitu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan tadi setidaknya bisa saling bekerja sama, dikembalikan ke kondisi keluarga masing-masing, tetapi prinsipnya adalah 3 pilar tadi harus aktif secara bersama begitu. Jadi harapannya ketika 3 pilar pendidikan tadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat bisa aktif, bisa sejalan begitu, itu akan mendukung proses pembelajaran anak juga. Mungkin itu beberapa tips atau mungkin beberapa hal-hal yang bisa menambah informasi atau menambah diskusi begitu mungkin nanti untuk Bapak Ibu warga di sana. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui, tidak, karena setiap keluarga pasti memiliki pengalaman dan kondisinya masing-masing. Yang paling mengenal anaknya adalah keluarga, yang paling mengenal kelebihan, kekurangan, dan kondisinya adalah orang tuanya, begitu. Jadi apa yang kita sampaikan di sini nanti bisa dikembangkan sesuai kondisinya masing-masing. Tetapi harapannya apa yang saya sampaikan tadi bisa mengetuk pintu hati dan pikiran Bapak Ibu warga di sana, begitu, sehingga kita bisa bersama-sama gitu untuk mendampingi belajar anak kita dengan lebih ikhlas, dengan lebih happy, dengan lebih legowo, dengan lebih dengan lebih menghayati bersama bahwa ini demi kebaikan anak-anak kita gitu. Itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman KKN Padepokan 76. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bu Tisa atas materi yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman Padepokan 76 ada yang ingin menyimpulkan dari materi Zoom pada malam hari ini. Mungkin sedikit ya Bu. Ini ibunya masih ada. Masih. Gimana? Siapa? Mas Abdul ya? Iya Bu. Oke, gimana Mas? Silakan Mas. Bukan menyimpulkan Bu, tapi saya lebih ke masih bingung di formulasi kira-kira bentuk psikomotorik untuk anak dalam kehidupan seperti ini. Saya rasa mempengaruhi banget gitu psikomotoriknya Bu. Jadi entah itu secara psikologisnya dan secara ajaran taman siswanya, karena begini, sebenarnya tadi saya juga menyimak beberapa sudah disinggung terkait dengan sebenarnya surprise belajar juga itu adalah bentuk psikomotorik ya Bu, kira-kira seperti itu. Dan cuman saya di sini masih bingung dengan kira-kira formulasi yang dibentuk itu seperti apa Bu, gitu. Karena saya rasa itu sebuah hal yang paling fundamental ya Bu di psikomotorik anak dalam kondisi seperti ini. Karena pendidikan merupakan, menurut saya ya Bu, karena pendidikan merupakan aktivitas yang memerlukan sinergi, kira-kira begitu Bu. Jadi agar mencapai itu ya kemungkinan ada beberapa tambahan ya Bu terkait dengan hal ini. Mungkin itu sih Bu yang saya tanyakan terkait dengan psikomotoriknya. Karena kita juga perlu tahu nih kinerja otaknya menurut psikolog ini seperti apa, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Thank you Mas Abdul. Oke, terima kasih Mas Abdul. Kalau nanti mungkin akan saya coba jawab, tapi semoga nanti cocok dengan yang ditanyakan dengan Mas Abdul ya, karena tadi agak putus-putus begitu. Tapi pada dasarnya begini Mas Abdul, memang dalam proses pendidikan setidaknya kalau menurut ajaran taman siswa kan setidaknya yang
diasah atau yang utuhnya itu adalah tidak hanya kognitif tetapi juga afektif dan psikomotornya tadi ya yang disampaikan Mas Abdul begitu. Atau kalau di teringonya kita adalah ngerti, ngerasa dan ngelakoni begitu. Nah, itu juga cocok dengan yang ada di psikologi begitu, bahwa sebenarnya aspek yang perlu dikembangkan itu setidaknya ya kognitifnya, afeksinya, emosionalnya, sosialnya, dan perilakunya tadi, psikomotoriknya tadi. Nah, tetapi di sini karena di masa pandemi seringkali memang banyak yang terus gimana karena terbatasi begitu ya. Karena terbatasi dengan kondisi, kemudian juga apa saja sih yang perlu dikembangkan begitu. Nah, jadi setidaknya begini, gunakan lingkungan terdekat yang paling memungkinkan. Ketika tadi yang ditanyakan adalah lebih pada ke psikomotoriknya, maka yang perlu dikembangkan ya dengan lingkungan sekitarnya begitu. Bahwa langsung diaplikasikan saja apa yang tadi diajarkan, apa yang tadi dihayati, maka segera dipraktekkan begitu. Tidak harus yang tidak harus yang muluk-muluk begitu, tetapi sesimpel contoh ya, ketika misal ada pembelajaran tentang mungkin kalau kewarganegaraan nih, cinta tanah air misal gitu. Setelah kognitif dan afeksinya muncul, maka langsung tunjukkan wujud cinta tanah airnya itu yang bagaimana sih, misal gitu. Ternyata suka pakai produk buatan lokal gitu. Mungkin ternyata warga di sekitar itu ada yang memproduksi suatu produk begitu. Nah, itu contoh cinta tanah airnya misalkan seperti itu. Atau termasuk misal ada pembelajaran agama. Setelah mempelajari begitu kognitifnya, afeksinya, maka langsung dipraktekkan. Misalkan terkait dengan beribadah. Mungkin kalau di Muslim ya misal berdoa, doa sehari-hari misal gitu. Dipraktekkan, dicontohkan dengan tadi engarso sun tulodo. Orang tuanya sendiri juga mencontohkan begitu. Sekedar misal kalau di Muslim mengucap bismillah sebelum makan, dilanjut misal doa misalnya gitu. Nah kalau untuk anak yang lebih dewasa juga bisa, misalkan sholat tepat waktu. Mungkin kalau yang Katolik Kristen selama belum bisa ke gereja, misalkan mengikuti misa online, misal gitu, atau ibadah sendiri di rumah itu juga bisa dilakukan. Nah hal-hal seperti itu memanfaatkan apa yang kita miliki di lingkungan kita dulu begitu. Kalau untuk yang anak-anak lebih kecil misalkan ya yang masih PAUD begitu memang masih belajar psikomotor banget begitu, bisa dilakukan dengan alat-alat di rumah, pengenalan alat masak atau misal juga pengenalan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, contohnya misalnya seperti itu. Untuk mengembangkan teringonya tadi hingga ke psikomotornya itu perlu konsistensi dan contoh konkret. Jadi tadi digabungkan dengan kita sebagai keluarga, tidak harus orang tua ya, mungkin Mas Abdul bisa sebagai kakak, bisa sebagai tetangga, itu juga perlu memberikan contoh baik. Gitu. Begitu Mas Abdul bisa menjawab? Yuk, baik, terima kasih Bu, sangat menjawab sekali karena sebenarnya juga saya menanyakan hal itu karena ada beberapa kasus yang kemudian kita lihat gitu Bu. Jadi kesulitan dalam membentuk anak dalam proses belajarnya karena tadi keterlenaan mereka dalam bermain saja gitu. Oke. Nah, jadwal rutin tadi bisa digunakan Mas Abdul tentang itu ya. Karena memang yang hilang dari rutinitas sekolah itu adalah jadwal tadi, suasananya. Kadang belajar sambil tiduran, nah itu akan beda, ya kan? Atau belajar sambil adiknya nonton TV begitu, nah itu akan beda lagi suasananya. Atau ketika kita lagi belajar, ketika kita mendampingi belajar, tapi kita juga sambil main handphone, kita misal lihat IG, TikTok, dan seterusnya, atau kita sambil ngobrol, itu juga tidak akan kondusif. Gitu. Iya. Gitu, Mas Abdul ya. Iya, Bu.
Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahi atau menyimpulkan. Jika tidak ada, mungkin saya simpulkan sedikit. Jadi 3 pilar pendidikan itu tadi, keluarga, masyarakat, dan sekolah itu harus berjalan bersama, beriringan agar mendukung proses pembelajaran anak dan upaya pendampingan belajar anak yang bisa dilakukan orang tua antara lain seperti menyediakan sarana belajar, menyediakan sarana prasarana belajar, menyediakan waktu dan perhatian, mengembangkan diri bersama, dan seperti bekerja sama dengan pihak sekolah, seperti sharing, aktif terlibat di grup orang tua siswa, mengenal media belajar yang digunakan anak. Mungkin sekian dari saya. Acara malam hari ini sudah cukup, bisa kita akhiri. Terima kasih atas waktunya Bu Tisa. Semoga materi malam hari ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sehat-sehat ya. Yuk, Oke. makasih Bu. Nanti materi kalau dibutuhkan saya share ke Mutiah Oh ya. iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, pamit ya. Ya, Iya, terima Bu. kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak Bu. Yuk, salam. 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 Ngomong apa? Mila telepon tadi. Ada telepon teman. Oh. Halo, Gak. Masih tarikot loh. Masih di itu. Oke. Di sini tinggal aku sama.